Halo Pak. Tolong pesan lagi unit Hino ya. Oh, mau tambah unit Hino baru Pak? Iya, tipe yang kemarin aja. Iya Pak, yang kemarin 130 HD. Berapa unit Pak? Karena kita mau ambil 10 unit lagi. Oh iya, baik Pak, baik. Saya ke dealer sekarang Pak ya. Tanya-tanya harganya. Oke, saya tunggu ya. Baik, Pak. Selamat siang Bu Tami, selamat datang di Nokumala. Silakan. Bagaimana kabar Bu Tami? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Wawa. Iya, Pak Wawa sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi bagaimana nih Bu Tami? Apa yang saya bisa bantu? Iya, begini Pak Wawa. Kebetulan kami ada rencana pengadaan unit kembali. Oh begitu. Ya, sama dengan unit yang kemarin 130 HDX Power. Rencana kami mau ngambil 10 unit lagi Pak Wawa. Oh gitu. Oh mungkin Bu Tami belum tahu ya, karena sekarang ini kan kita sudah masuk di Euro 4. Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan atau menjual yang 130 HDX Power Ibu. Nah saat ini kita sudah berganti dengan menjual yang 136 HDX. Perihal Euro 4-nya itu apa ya Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan? Baik Bu Tami, jadi saya jelaskan dari pengertian Euro 4 dulu ya Bu ya. Jadi Euro 4 ini adalah standar emisi gas buang yang dihasilkan dari sisa pembakaran pada kendaraan, Bu. Nah, adapun pembuangan yang dihasilkan itu seperti CO, misalnya karbon monoksida, kemudian ada juga NOx, kemudian ada juga particulate matter atau PM, dan juga ada juga hidrokarbon atau HC. Nah, ini semua sangat berbahaya untuk lingkungan maupun juga kesehatan, Bu. Nah, dengan alasan itulah, Bu, sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur di mana produsen itu diwajibkan untuk memproduksi unit yang sudah memenuhi standar Euro 4. Nah, regulasi ini itu sudah mulai diterapkan sejak bulan April 2022 ini, Bu. Seperti itu. Pak, jadi apa misalnya bedanya unit sebelumnya dengan unit yang sekarang yang sudah Euro 4? Baik Bu, jadi unit yang sebelumnya itu kan masih standar Euro 2 Bu ya. Itu masih menggunakan engine yang konvensional sistem. Nah untuk yang sekarang Euro 4 itu sudah menggunakan yang engine common rail system. Nah ini sudah tekanan tinggi Bu ya. Nah selain itu juga kendaraan ini dilengkapi dengan komponen seperti VNT, kemudian ada juga EGR, DOC maupun juga SCR. Nah ini tentunya berfungsi untuk mengurangi emisi gas buang tadi Bu. Banyaknya tambahan komponennya Pak Wadi. Jadi apa misalnya fungsinya itu Pak? Baik Bu Tami, jadi saya jelaskan dulu ya komponennya satu persatu. Yang pertama itu berkaitan dengan VNT Bu. Jadi VNT ini adalah berfungsi untuk mensuplai udara dari luar untuk masuk ke ruang bakar gitu Bu. Jadi sifatnya seperti turbocharger. Hanya saja VNT ini dapat bekerja di RPM yang rendah sehingga mencegah terjadinya turbolag. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua Bu adalah komponen EGR. Nah komponen EGR ini adalah komponen yang bisa memanfaatkan gas buang kemudian masuk kembali ke ruang bakar Bu dengan konsentrasi oksigen yang lebih rendah, sehingga dengan konsentrasi oksigen yang rendah ini dapat mengurangi emisi dalam bentuk NOx tadi Bu. Nah yang ketiga adalah komponen berkaitan dengan DOC. DOC ini adalah berbahan katalis Bu. Jadi fungsinya adalah untuk menyaring emisi gas buang seperti CO, kemudian HC maupun PM. Nah kemudian juga akan dikonverter untuk menjadi gas buang yang lebih ramah lingkungan seperti CO2 maupun H2O. Nah yang terakhir adalah SCR Bu. Sebenarnya untuk SCR ini sistem kerjanya sama sih Bu dengan DOC. Hanya saja dia ditambahkan dengan adanya penyemprotan cairan AdBlue Bu. Nah kemudian SCR ini juga hanya digunakan pada kendaraan dengan engine yang lebih besar. Seperti misalnya FN 340 traktor head Bu gitu. Oh iya Pak, mulai paham sedikit. Jadi apa keuntungannya menggunakan Euro 4 Pak? Di saya? Wah, kalau bicara keuntungan Bu, banyak sekali Bu keuntungan yang bisa Ibu peroleh. Misalnya seperti kendaraan akan menjadi lebih ramah lingkungan Bu dengan menggunakan sistem Euro 4 ini. Nah, selain itu juga lebih hemat bahan bakar Bu karena kita sistem injection ya. Kemudian juga Bu, getarannya akan lebih halus Bu gitu. Dan kemudian mesin juga lebih bertenaga, performa juga lebih baik ya kan. Nah, selain itu juga Bu, yang paling penting adalah perawatannya lebih mudah Bu gitu. Jadi seperti itu sih Bu. Oh iya Pak, kan tadi kita singgung soal perawatannya.
Nah, kira-kira bagaimana Pak perawatannya untuk yang Euro 4 ini? Apakah mudah atau rumit? Oh, kalau masalah perawatannya Bu Tami, mungkin saya akan panggilkan teman saya untuk menjelaskan perihal perawatannya Bu Tami ya. Bisa tunggu sebentar. Halo Pak Akbar, Pak bisa ke showroom sebentar? Ini ada Bu Tami yang mau dijelaskan perihal dengan perawatan kendaraan kita. Oke, saya tunggu Pak ya. Pak Akbar, ini Bu Tami. Ya. Baik Bu, ada yang bisa kami bantu? Iya Pak Akbar, ini saya mau tanyakan perihal perawatannya. Unit saya yang sebelumnya kan unit konvensional, sementara yang baru saya belum tahu perawatannya seperti apa. Mungkin Bapak bisa jelaskan detailnya seperti apa? Baik Bu, perihal pertanyaan Ibu mengenai unit Euro 4. Kalau untuk Euro 4 malah lebih mudah daripada Euro 2. Karena untuk Euro 4 kami sudah dibekali yang namanya Dextool, yang mana yang untuk permasalahan bisa dicakup secara detail semuanya. Apa itu Dextool Pak? Dextool sendiri itu merupakan alat untuk mendeteksi suatu permasalahan unit, untuk mendiagnosa permasalahan yang dideteksi ketika ada masalah di unit sendiri. Bagaimana kalau saya menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai standar? Apakah berpengaruh pada waranti? Baik, terkait keputusan waranti dalam penggunaan sulfur konten di atas 50 ppm, mengikuti kebijakan yang ada pada buku servis dan waranti, kesalahan perawatan atau kesalahan penggunaan bahan bakar, oli ataupun pelumas akan menggugurkan waranti. Namun, Ibu jangan khawatir, kami akan mendiskusikan bersama dan akan mencoba menginvestigasi untuk memastikan apakah kesalahan murni dari cara penggunaan atau ketidaksesuaian komponen. Untuk Euro 4-nya ini Pak, perihal free service-nya apakah masih sama seperti yang kemarin atau bagaimana? Oh ya Bu, untuk pertanyaan ini biar saya saja yang jawab. Nah, untuk masalah FSP, untuk Euro 4 ini tetap ada dong Bu. Jadi untuk FSP ini kita cover selama 24 bulan atau 40.000 km, yang mana yang tercapai lebih dulu Bu, seperti itu. Oh ya, saya paham nih Pak. Jadi sekarang apa bedanya 130 HDX Power yang sebelumnya dengan 136 HDX Power yang sekarang Pak? Baik Bu, jadi saya jelaskan secara keseluruhan saja Bu ya. Jadi untuk yang Dutro kita yang terbaru di Euro 4 ini, itu ada beberapa perbedaan dari yang sebelumnya. Nah, saya jelaskan dari eksteriornya dulu Bu ya. Untuk di eksterior, itu kita tampilan grillnya sudah berubah, jadi lebih elegan Bu. Nah, kemudian pada desain bumpernya itu terlihat lebih kokoh. Dengan desain fog lampnya yang bulat, itu juga memberikan kesan yang lebih elegan. Nah, selain itu juga pada spionnya itu akan diberi cover, sehingga selain dari aman dari pencuri, juga penampilannya juga akan lebih elegan Bu. Nah, kemudian pada bagian interiornya, Ibu nanti bisa lihat, pada bagian sisi interior itu kita sudah menggunakan warna dengan dual tone. Jadi ada warna merah kecoklatan dengan warna hitam Ibu. Nah, ini memberi kesan yang lebih menarik dan membuat juga driver lebih nyaman Bu. Selain itu juga tampilan dashboard sudah berubah, seperti misalnya pada blower itu dengan bentuk yang seperti turbin pesawat Bu gitu. Jadi kelihatan lebih mewah pada bagian dashboardnya. Nah, selain itu juga Bu, kita pada bagian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada bagian mesin, ya kan, kita sudah menggunakan command rail system yang sudah dikontrol dengan yang namanya ECU Bu, Electronic Control Unit gitu. Nah, kemudian itu juga kita ada beberapa varian, khususnya untuk yang 130 HD yang Ibu tanyakan tadi, itu kita sudah mengalami perubahan dan lebih banyak variannya. Jadi kita gunakan yang 130 HDX Power ya Bu, atau yang sekarang kita sebut dengan 136 HDX. Nah, yang sekarang itu kita menggunakan dua varian ya, dengan rasio gardan yang 5,8 dan juga 6,8. Selain itu juga yang HDX ini itu menggunakan transmisi dengan 6 percepatan Bu. Nah, kalau yang sebelumnya kan hanya 5 percepatan Bu. Nah, sehingga memberikan akselerasi yang lebih baik Bu dibanding yang unit sebelumnya. Jadi seperti itu sih Bu secara umumnya gitu. Oh iya Pak, tadi kan Bapak sempat singgung perihal ECU-nya. Nah, kalau ECU-nya sendiri bagaimana itu Pak? Apakah aman kalau dia berada di posisi di luar atau seperti apa?
Bu Tami nggak usah khawatir. Walaupun ecu kita itu berada di luar, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermudah dalam proses maintenance, Bu. Nah, tapi dengan ecu kita yang sekarang itu lebih tahan dari getaran, kemudian tahan dari panas, serta memiliki anti air, Bu, gitu. Jadi aman untuk disimpan di luar gitu. Jadi Ibu nggak perlu khawatir sih. Lalu bagaimana dengan penggunaan bahan bakarnya, Pak? Apakah ada perbedaannya atau bagaimana? Oh ya Bu, jadi untuk memenuhi standar emisi Euro 4, selain harus menggunakan kendaraan yang memiliki teknologi Common Rail System, juga harus didukung dengan bahan bakarnya Bu yang memenuhi standar Euro 4, di mana bahan bakarnya itu harus kandungan sulfur di bawah 50 ppm Bu, seperti itu. Oh, berarti harus menggunakan bahan bakar standar Euro 4, Pak ya? Terus Pak, bagaimana misalkan darurat saya harus menggunakan solar atau biodiesel? Apakah masih aman? Baik Bu, jadi idealnya itu kita tetap harus menggunakan bahan bakar dengan standar Euro 4 di mana kandungan sulfurnya di bawah 50 ppm Bu. Tapi seperti Ibu yang katakan tadi, kalau dalam kondisi darurat, misalnya Ibu menggunakan solar apapun biodiesel, itu Hino tetap dapat beroperasi Bu. Tapi perlu kita ingatkan bahwa dengan penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai standar, itu akan berpengaruh terhadap performa kendaraan Bu. Nah, jadi kita sarankan Ibu tetap melakukan servis berkala secara rutin Bu, seperti itu. Jadi bagaimana nih Bu Tami, apakah penjelasan saya tentang Hino Euro 4 ini sudah paham? Oh iya, sudah paham Pak. Oke, jadi gimana nih Bu? Jadi ambil unitnya? Jadi dong. Oke.